Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikrul Cahyadi dari kelas 2 TIF, Prodi Teknik Informatika Politeknik Kalteks Riau. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara menampilkan data JSON, kemudian cara untuk membuat search dan juga filternya untuk data JSON tersebut, dan juga saya akan membahas juga mengenai responsive dan juga grid design. Nah, tanpa lama-lama langsung saja kita buka VS Code. Nah, berikut adalah yang kode yang telah saya buat pada praktikum. Saya akan mendemokan hasilnya. Nah, pada latihan yang pertama yaitu saya diminta untuk menampilkan data JSON yang terdapat juga kolom search dan juga filter. Nah, di sini kita coba search misalnya W. Nah, ini berhasil dengan proyek. Nah, di sini tagnya kita misalnya JavaScript, kemudian framework, ini akan menampilkan framework, kemudian library, nah dia juga akan menampilkan library. Nah, di sini saya sedikit akan menjelaskan mengenai tailwindnya atau responsive dan grid design. Di sini terletak di div class name ini, yang dimana dia akan membuat grid. Grid itu adalah membuat cardnya itu atau kotak ini ke samping. Nah, dia akan membuat gridnya kolomnya yaitu 3. Di sini terdapat 1 2 3. Kemudian gap ini jaraknya. Kalau kita hapus gapnya, dia akan tanpa jarak. Kemudian kolomnya tadi misalnya kita buat 5, dia akan membuat 5 ke samping. Oke, ini merupakan latihan yang pertama. Kemudian saya akan membahas latihan yang kedua, yaitu responsive design-nya. Saya akan sedikit menjelaskan responsive design. Nah, di sini itu letak kodenya di sini. Nah, ini yang dimana pada div ini terdapat flex call, kemudian md flex, kemudian row mb 4. Nah, di sini flex ini digunakan untuk membagi kedua kolom ini, kolom 1 dan kolom 2. Dia akan membagi dua kolomnya. Nah, apabila kalau md flex row ini kita hapus, dia akan ke bawah. Nah, dia akan ke bawah, tidak ke samping. Dia tidak akan membagi dua. Kemudian pada kolom yang pertama yaitu dibuat dengan warna merah. Kemudian nah, apabila layarnya itu ini MD 768 kalau nggak salah, dia akan memfullkan kolom ini. Dia akan membuat kolom ini full dan kolom selanjutnya itu ke bawah atau horizontal. Nah, coba kita inspect dulu sebentar. Nah, ini coba kita fullkan. Ini 768, ini masih ke samping. Nah, coba kita buat di bawah 768. Nah, dia kolom 1 dan kolom 2 nya itu ke bawah. Oke, kemudian yang ini sama aja, ini seperti yang di atas. Kemudian lanjut ke latihan saya yang ketiga. Coba kita komen dulu yang ini, kemudian yang ketiga. Nah, dan yang ketiga ini saya diminta untuk menampilkan lagi data JSON, yang dimana itu produk JSON yang isinya seperti berikut. Ya, hampir sama dengan framework tadi, cuman bedanya di sini saya diminta untuk membuat kolomnya menjadi lebih menarik. Kodenya juga hampir sama. Mungkin kalau untuk latihan
Itu saja. Kemudian kita lanjut ke tugas yang diberikan kepada saya. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu sama seperti latihan tadi. Di sini saya diminta untuk menampilkan data JSON, namun file JSON-nya saya cari sendiri. Nah, di sini saya telah menemukan data JSON-nya, yaitu berupa data laptop, yang dimana terdapat nama laptopnya, kemudian harga, kemudian brandnya, dan yang lain-lainnya. Dan juga di sini diminta juga untuk menampilkan foto dari laptop tersebut. Kemudian selanjutnya di sini saya membuat komponen, yaitu laptop data, yang dimana laptop data ini digunakan untuk membuat card lah, untuk membuat card yang dimana nantinya berisikan nama dan juga item description. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen yang terakhir, yaitu laptop list. Nah, pada laptop list ini terdapat state, yang dimana state ini memiliki 3 properti. Yang pertama yaitu source term, yang kedua itu selected brand, yang ketiga yaitu selected type. Nah, kemudian di sini terdapat handle change, yang dimana digunakan untuk menghandle apabila ada perubahan inputan dari user. Nah, selanjutnya ini digunakan untuk mengubah kata kunci pencarian menjadi huruf kecil semua. Nah, kode ini digunakan untuk memfilter laptop berdasarkan kriteria ataupun kata kunci. Kemudian kode yang di bawahnya yaitu untuk memeriksa apakah nama laptop ini sesuai dengan kata kunci tadi ataupun kriteria. Kemudian selanjutnya yaitu jika pengguna memilih merek, hanya laptop dengan merek yang sama saja yang akan ditampilkan. Misalnya memilih laptop MSI, maka laptop MSI saja yang akan ditampilkan. Kemudian selanjutnya yaitu apabila pengguna memilih tipe laptop, maka tipe laptop yang sama saja yang akan keluar, yang akan ditampilkan. Contohnya misalnya laptop gaming, maka laptop gaming saja yang akan ditampilkan. Nah, di sini apabila semua kondisi tadi terpenuhi atau true, maka laptop tersebut akan ditampilkan. Nah, kemudian pada kode ini digunakan untuk mengambil daftar unik merek dan juga tipe laptop dari laptop data agar bisa digunakan dalam filter. Kemudian di sini juga terdapat type option, digunakan untuk membuat drop down untuk tipe laptop. Kemudian selanjutnya nah di sini menampilkan kolom pencarian untuk cari laptop. Kemudian di sini kode ini digunakan untuk membuat filter, untuk menampilkan filter berdasarkan brand atau merek laptop. Kemudian kode ini digunakan untuk membuat filter, untuk menampilkan filter berdasarkan tipe laptop. Kemudian yang kode ini digunakan untuk menampilkan beberapa kategori dari laptop tersebut di dalam card, misalnya brand atau kategori laptopnya, diskon, rating, dan juga harganya. Kemudian langsung saja kita lihat hasilnya. Kita terminal dulu, kita npm random. Kita buka. Nah, di sini telah berhasil tampil
hasil dari tugas yang telah saya buat. Nah, di sini tadi pencarian laptop, dimana ketika contohnya kita mencari laptop misalnya Lenovo. Nah, di sini tampil laptop dengan merek Lenovo. Kemudian MSI, di sini tampil laptop dengan merek MSI. Kemudian brandnya misalnya tadi Lenovo, misalnya Acer. Nah, kemudian ini untuk tipenya tadi, untuk apa, misalnya kita cari laptop gaming. Nah, berikut adalah laptop gaming yang akan ditampilkan. Kemudian kita cari kreatif atau bisnis. Nah, berikut adalah laptop-laptop yang akan ditampilkan. Nah, kemudian di sini saya akan membahas sedikit mengenai Tailwind CSS-nya, yang dimana kita bahas dulu dari sini. Nah, pada kelas name ini digunakan flex. Flex ini digunakan untuk mengatur tata letak dari elemen ini, mulai dari pencarian dan juga filter, yang dimana di sini terdapat MD flex row, yang dimana apabila MD ini kan 768, apabila layarnya itu 768 ke atas, maka dia akan ke samping kalau salahnya, atau ya ke samping. Kemudian apabila ada kurang dari 768, maka dia akan ke bawah seperti ini. Ini layarnya kurang dari 768. Coba kita besarkan ke 768. Nah, di sini dia akan ke samping. Kemudian apa ya? Kemudian ya seperti biasa di sini terdapat Tailwind CSS-nya untuk membuat warna apanya, ini ya abu-abu. Kemudian nah, di sini itu terdapat grid yang digunakan untuk menampilkan semua daftar laptop itu menggunakan grid. Nah, di sini beda-beda. Nah, di sini SM itu menampilkan 2, kemudian MD itu menampilkan 3, kemudian LG itu menampilkan 4 kolomnya ke samping, dan gap ini untuk mengatur jaraknya. Gap ini untuk mengatur jarak ini. Nah, kemudian ya itu saja sih. Kemudian ini untuk menampilkan yang ini untuk menampilkan ini. Seperti biasa dia menggunakan Tailwind seperti biasa. Nah, mungkin hanya itu saja dari penjelasan tugas yang telah saya buat. Kemudian cukup sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.